Ayah, apa yang terjadi padamu? Tempat apa ini? Kenapa spiritualnya sangat tipis? Kekuatan dan mantraku hanya tersisa 20% saja. Ayah, Apa maksudnya ini? ada apa dengan ayah? Tubuh yang sekarang ini ternyata adalah wujud dari ketika aku memotong benang cinta di masa lalu. Dia diam-diam menyerahkan keperawanan di belakangku dan menghasilkan 2 anak. Membuatku gagal melewati bencana dan terbang ke alam atas. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Aku Ayah, otakmu. Gila ya. Kesehatan mentalmu buruk kan? Kamu mesum tak tahu malu. Aku malu padamu. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Zihan Zimo Xuantian. Jangan-jangan ini adalah medan magnet dari takdir pernikahan. Ya sudahlah. Semuanya adalah takdir, Nona, karena kamu memiliki ikatan pernikahan takdir denganku, maka aku akan rela tinggal bersamamu seumur hidup. Ya sudah, lihat ini dulu. Rahasia inti Istana Naga bocor. Kepala istana saat ini Si Qingshan telah diimpeach. 3 jam lagi akan diadakan pemilihan umum darurat. Berbagai kekuatan sudah mulai bergerak, keluarga Si menghadapi bencana kehancuran. Ini adalah kartu dana darurat keluarga Si, ada 5 juta di dalamnya. Kamu bawa anak-anak pergi dari Fengdu segera. Kali ini keluarga Si mungkin tidak bisa selamat lagi. Bu, kami tidak mau meninggalkanmu. Bu, kalau mau pergi kita pergi bersama. Alat gaib apalagi ini? Dibuat dengan sangat indah. 5 juta? Siapa lagi itu? Ya sudah, aku tidak akan membiarkan hal yang tidak manusiawi ini. Menahan orang lemah terjadi. 5 juta? Tunggu aku membebaskanmu. Ilmu Timur Jiai, naga hijau lindungi tubuhku, sisik menutupi 9 langit. Cakar mengguncang angin dan awan. Hancurkan. Lepaskan, 5 juta. Chen Xuantian, 5 juta ini adalah uang penyelamat terakhir kita. 5 juta apa? Aku tidak lihat. Jangan-jangan sudah dilebur? Dengan ini, kita mungkin masih bisa kabur. Sekarang gimana? Jangan takut, Bu. Aku di sini, orang jahat jangan mendekat. Aku mau lihat, siapa si tikus ini. Berani ganggu keluargaku, Chen Xuantian. Ye. Hore ayah. Ayah kelakan mereka. Kabar buruk. Ayahku jadi bodoh. Kabar baik, hanya adik yang mewarisi. Aku lihat ayah, bahkan alat elektronik nggak kenal. Mungkin ayah ada masalah jiwa. Kita jangan ganggu dia. Chen Xuantian, kamu ngapain? Pergi. Jangan buru-buru, Bu. Aku nggak nyangka, penghalang ini keras banget. Tunggu aku paksa buka. Pintu kode ini, pertahanan terakhir rumah. Kenapa kamu begini? Sinyal internet, diblokir Huang Hailong mereka. Alat pengaman rumah, juga kamu rusak. Sekarang satu-satunya alat komunikasi, juga kamu hancurkan. Chen Xuantian, kamu mata-mata mereka? Tentu bukan. Di dunia ini, belum ada yang bisa suruh aku. Sudah begini, nggak bisa diam saja. Lebih baik. Kuil Naga, ambil risiko. Bawa Zihan, Zimo, ikut aku. Xuantian, nanti sampai Kuil Naga. Kamu beranikan diri, jangan banyak bicara. Bawa Zihan, Zimo, ikut aku saja. Tenang, ada aku, nggak ada yang berani ganggu kalian. Aku sudah serahkan bukti. Huang Hailong mereka juga ayah. Sekarang ikut pemilihan Kuil Naga, berusaha dapatkan posisi kepala Kuil Naga, semoga masih sempat. Tunggu,
Tadi kamu bilang kuil naga, pemilihan kuil naga. Apa maksudnya? Di sini juga ada kuil naga. Kalian juga bisa sihir? Gak mungkin, energi alam di sini tipis banget. Secara logika, orang sini susah latihan. Gak tahu bahwa kamu benar atau salah. Ebio. Sekarang aku bawa ayah pulang. Masih sempat enggak? Oh ya? Sudah berapa lama kuil naga ini dibangun? Kenapa masih harus memilih ketua kuil naga? Aneh sekali. Tapi kebetulan banget, tempat tinggalku dulu. Juga namanya kuil naga. Wah, ini kan kuil nagaku. Yan Xuantian, kamu ngomong apa sih? Aku tidak ngomong sembarangan. Ini memang aku. Kuil Dewa Naga yang sudah kutinggali ribuan tahun. Ayah beneran? Ini rumah ayah dulu? Betul. Setiap batu bata di kuil Dewa Naga ini, aku yang pilih sendiri. Bahkan kitab rahasia di perpustakaan. Juga koleksiku pribadi. Ayah, jangan-jangan ayah nonton drama. Raja Naga yang super hebat? Hebat. Ayahku Raja Naga. Aku anak Raja Naga. Ibu, kita selamat. Ibu, aku percaya ayah. Kevin I can main HP bikin otak tumpul. Yan Xuantian, jangan ngomong sembarangan. Di depan kuil naga. Apalagi membual di depan. Zihan dan Zimo. Aku. Kabarnya, ketua pertama kuil Dewa Naga adalah reinkarnasi naga purba. Betapa ribuan tahun di dunia, jasanya tak terhingga. Ribuan tahun lalu sudah naik ke alam atas. Sedangkan 8 keluarga besar kami hanyalah penjaga kuil naga yang dipilih oleh Master Wuji yang punya kekuatan panjang umur. Master Wuji. Cao Wuji? Wah, pantas saja minum. Air seni bocahku. Dia masih hidup ya? APA? Dia cuma tukang sampah yang minum air seni bocahku secara tidak sengaja. Dan mencuri umur panjang. Sebelum aku naik ke atas, aku perintahkan dia menjaga kuil Dewa Naga. Hei, kamu lumayan juga. Kuil Dewa Naga ini dirawat. Sama persis seperti 1000 tahun lalu. Kuil Dewa Naga milikku. Kamu istriku, jadi kuil Dewa Naga ini juga milikmu. Yan Xuantian, cukup. Aturan Master Wuji, kuil naga adalah pusat kekuasaan. Feng Du punya banyak wewenang penting. Demi rakyat Feng Du, aku tidak boleh biarkan kuil naga jatuh ke tangan Huang Hailong dan kawan-kawan. Kalau tidak, semua akan terpuruk dalam penderitaan. Istriku cantik dan baik hati. Tapi aku tidak ngomong sembarangan. Kalau tidak percaya, aku akan tunjukkan pemandangan saat aku tinggal di kuil naga dulu. Nak, sini. Ini sihir. Ibu, kakak, lihat. Ayah benar-benar naga raja. Betul, yang tampan dan gagah di gambar ini adalah pemimpin kuil naga suci. Inilah aku. Percaya kan? Nah, Yan Xuantian, kalau kau merusak Zimo, aku takkan ampuni kau. Ibu, sudah terlambat. Mulai sekarang di rumah ini, hanya kita berdua perempuan yang bisa diandalkan. Di mana album Wangku? Sudah kubilang, di film itu semua palsu. energi spiritual di sini sangat tipis, bahkan sihir kecil. Seperti ini pun tak bisa kugunakan. Bagaimana aku membuktikan identitasku? Oh ya, sisik naga penjaga kuil. Selain cermin takdir, artefak kuno. Hanya sisik naga penjaga kuil di dalam kuil yang bisa membantuku. Ayo cepat masuk ke aula. Setelah masuk, aku bisa membuktikan kekuatanku. Ya, nanti kalian akan tahu kekuatan ayah. Tunggu saja lihat. Ayo. Mari. Akan kuperkenalkan kuil naga suci ini. Dulu, tempat ini jauh lebih megah. Tunggu. Shi Yuyan. Berani-beraninya kau datang ke kuil naga? Takut tidak aku mengurungmu bersama ayah murahanmu itu? Si pengecut. Kalianlah serangga yang di istana naga rajaku. Mengganggu istriku. Hiel naga sisimo? Kau naga raja? Dasar brengsek. Pergi dari sini. Akulah naga raja Xuantian. Dasar tak tahu diri. Berani menyamar jadi naga raja. Dasar tukang tipu.
Jangan sampai tertipu olehnya. Kalau dia naga raja, aku ini Kaisar Giok. Shi Yuyan. Suami yang kau carry ini. Dari rumah sakit jua mana ya keluarannya? Jangan berani-berani menghina ayahku. Ayahku memang naga raja. Diam Simiwa. Shi Yuyan. Keluarga Si beberapa generasi jadi pemimpin kuil, uang yang dikorup. Sudah cukup banyak kan? Ku dengar si King Shan ini terlibat penipuan dan bocorkan rahasia. Konferensi pers hari ini. Kelihatannya, kamu tidak punya kesempatan lagi, keluarga Si. Sudah tamat riwayatnya. Membocorkan rahasia. Kalau perhitunganku tidak salah, kamu yang menyebarkan dokumen palsu itu, kan? Mendukung bajak laut Jepang. Mundurkan pasukan besar Jepang. Kamu ngomong sembarangan. Aku tidak. Bagaimana Xuan Tian tahu semua ini? Dia juga membaca laporan investigasiku. Siapapun kamu, otak babi macam apa yang bisa mikir begitu? Berani sekali kamu pukul aku. Kalian semua akan mati. Kamu harus bersyukur, kekuatanku sekarang cuma tinggal 10%. Kalau tidak, otak bagimu sudah hancur berkeping-keping. Hari ini, demi istriku, aku maafkan kamu kali ini. Hebat banget, ayah. Kecilkan suaramu. Berani. Shi Yuyan. Beraninya kamu memperlakukan bos uang seperti ini. Dewa naga di surga tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Keluarga Si memang pantas dihukum. Cuma numpang nama doang. Punya gelar kepala istana naga, malah bantu-bantu rakyat miskin. Maksa kami para bangsawan, tahun demi tahun nyumbang ke daerah miskin, bikin acara amal. Benar-benar tidak tahu diri. Hila. Bos uang berjasa mengajukan mosi tidak percaya pada si King Shan. Dapat dukungan Master Wuji, kami semua keluarga besar harus lebih mendukung bos Wang. Suatu hari nanti, kalau bos Wang menguasai istana naga, kami semua keluarga besar juga bisa belajar ilmu panjang umur. Bisa menikmati kemewahan lebih lama dong. Betul. Kalian bikin kumaki halangan tempat defendu. Tapi juga menghancurkan sendiri kunci panjang umur itu. Jangan-jangan Master Wuji sudah disuap mereka? Sangat fitnah terhadap ayah, belum datang membela keluarga Si. Kamu benar-benar, Zhao Wuji, membantu yang jahat. Hidup selama itu, percuma saja. Karena sudah begini, turunkanlah kesombonganmu itu. Setelah pemilihan, temanilah bos Wang kami dengan baik. Dengan begitu, keluarga Si masih ada sedikit. Hanya tersisa ruang untuk bertahan hidup menyedihkan. Baiklah. Bagaimana kamu mau bermain dengan saya? Tolong saya bos Wang. Shi Yuyan. Berhenti. Kalian semua orang jahat yang memanfaatkan kekuasaan orang lain dan hanya mementingkan diri sendiri. Mengapa saya harus menahanmu? Lihatlah semuanya. Keluarga Si sudah berada di jalan buntu. Jika saya yang menjadi kepala pengadilan ini, kalian semua akan mendapatkan keuntungan. Tidak perlu saya bicara banyak lagi. Adapun pilihan mana yang harus diambil, saya rasa kalian semua sudah mengerti kan? Mengambil alih Naga Palace? Kamu juga pantas. Naga Palace ini dibangun oleh saya dengan ilmu rahasia. Saya sudah hidup di sini selama ribuan tahun. Ketika saya tidak berada di sini, siapapun yang masuk dan menguasai Naga Palace ini, atau menjadi kepala pengadilan yang tidak berguna itu, saya tidak peduli sama sekali. Tapi sekarang saya sudah kembali. Saya tidak akan membiarkan kalian orang-orang yang kotor ini menginjak-injak Naga Palace saya lagi. Keluarga ini semuanya bukanlah orang baik. Akan ku berikan kamu pelajaran. Atas nama Raja Naga Xuan Tian, saya perintahkan kalian semua keluar dari Naga Palace saya. Xuan Tian, kamu... Sekarang kekuatan sihir saya hanya tersisa 10%. Menggunakan sihir secara sembarangan. Ternyata malah mendapatkan serangan balik. Ayah, apa yang terjadi padamu? Terus lawan saja. Ayah, aku tadi masih percaya kamu adalah Raja Naga. Ternyata aku masih terlalu muda dan bodoh. Xuan Tian, apakah kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Bagaimana bisa aku apa-apa? Kalau kamu memang tidak apa-apa, jangan buat ributan di sini lagi. Baiklah, keadaan sudah cukup kacau sekarang. Jangan tambah masalah lagi. Menyamar sebagai Raja Naga. Bagaimana kamu bisa memikirkan ide sebodoh itu? Aku tidak apa-apa.
Aku pasti bisa membuktikan siapa diriku. Anak muda. Orang yang tidak tahu maut, berani menyamar sebagai Raja Naga. Raja Naga sudah terbang ke surga ribuan tahun lalu, bagaimana mungkin dia bisa datang ke sini? Hari ini, posisi kepala pengadilan ini, saya pasti akan mendapatkannya. Siapapun yang datang tidak bisa menghentikanku. Penjaga, bawa orang yang menyamar sebagai Raja Naga ini keluar dan penggal kepalanya. Orang jahat. Kamu berani menyakiti ayahku, kamu pasti akan mati. Meskipun otak ayahku tidak terlalu bagus. Selain ibu, tak ada yang boleh mengganggunya. Hentikan. Shi Yuyan. Jangan lupa statusmu. Kau adalah perwakilan 8 keluarga besar. Kau yakin mau melawan Istana Naga? Jakuma menantu-bigo. Mana yang lebih penting? Kau tak bisa bedakan? Bos Huang tak menyentuhmu. Sudah sangat menghormatimu. Jangan kurang ajar. Aku pertama-tama adalah istri Xuantian. Ibu Zihan Zimo, baru kemudian perwakilan keluarga si ini. Apalagi kau fitnah ayahku, bukti jelas. Utang lama dan baru akan kuhitung sekaligus. Hah, Raja Naga ada di sini. Perwakilan Si Yuyan, lancang pada atasan. Mengacau di pengadilan dan tak hormat Raja Naga. Hari ini, atas nama penjaga Raja Naga, aku akan menghukumari Shi Yuyan dan kawan-kawan di tempat. Berani. Siapa berani sentuh istri dan anakku? Aku. Sampatak berguna, berani pura-pura di sini. Ayah, Serang. Akhirnya istriku juga sedikit bisa bela diri. bikin ku sedikit. Ibu latihan bela diri sejak kecil. Juara pertama kompetisi Wushu Fengdu. Ayah naga sakti, ibu pendekar, aku adalah anak terpilih. Wang Hailong, kau yakin? Masih mau lanjut? Baik-baik. Rupanya ahli bela diri. Harus kuberi tantangan lebih. Kuang Deo. Mangkal. Mana dia? Jangan tunda urusanku. Mana? Ingat, jaga Zihan Zimo. Ibu, hati-hati. Mari kau. Ini sisik naga penjaga istana. Mungkin bisa bantu pulihkan tenaga gaib. Menyingkir, nak. Ayah, Tenaga gaibku sekarang, bahkan tak bisa kendalikan sisik naga. Si Yuyan, inilah akibatnya. Melawangku, hari ini, tak seorang pun dari kalian akan kill your hit-up. Kuang Dao, bunuh mereka. Zihan Zimo, cepat ikut ayah. Jangan pedulikan aku. Tak tahu mawot, berani melawan kami. Hari ini adalah hari kematianmu. Fas yang bagus tidak kamu jadikan, malah melawan kami. Nyawamu hilang, pantas saja. Hari ini, aku akan membuat keluargamu berdarah di Istana Naga. Istri, anak perempuan, anak laki-laki. Buka. Pergi. Naga terbang mengguncang 9 negeri. Tak disangka, energi spiritual di sini sangat tipis, sisik naga penjaga istana. Bahkan tidak bisa menyatu dengan tubuh. Apalagi meningkatkan kekuatan sihir. Pemimpin Istana Naga, kamu seperti Bobby Bodo. Kamu pernah lihat pemimpin Istana Naga seperti kamu? Jatuh seperti anjing, dan gigi depan hampir copot. Berpura-pura jadi hantu, pura-pura gila, kira bisa 2 trik sulap. Lalu bisa lawan 8 keluarga besar kami? Kurasa kamu cari mati. Sangat membuatku marah. Membuat begitu banyak orang melihat diriku dalam keadaan memalukan ini. Aku harus buktikan diriku.
Kedua anak nakal ini kemana? Kok hilang? Cari cepat. Ya, Para guru, sudah selesai? Aku menunggu. Rambutku hampir tumbuh lagi. Begini. Mengulur waktu tidak ada gunanya. Aku, Kuang Dao, mau kamu mati jam 3 malam. Kamu tidak akan hidup sampai jam 3, 6, 9, 5 malam. Mari Simiwa. Perintah naga ada di sini. Siapa berani berbuat onar? Ini. Perintah naga? Orang aslinya terlalu bisa pamar ya. Bikin perintah naga keluar. Kamu diam. Perintah naga sudah kedaluarsa. Aku beritahu kamu. Hari ini istana pasti punya pemimpin baru, buat token baru. Pemimpin ini pasti bukan keluarga Si. Apalagi bukan Si Yuyan. Kamu kasih aku makan apa? Sebentar lagi, kamu akan tahu. Minggir. Nakal sama perempuan itu apa hebatnya? Kalau hebat, lawan aku. Aku beritahu, diriku meski sisa 1% kekuatan. Lawan kalian, seperti lawan ayam potong saja. Nakal sama ayam potong itu apa hebatnya? Kalau hebat, kamu lawan Kuang Dao. Kuang Dao, bunuh mereka. Sentuh istriku. Hari ini kalian. Satu pun jangan harap pergi. Karena aku datang ke sini lewat jodoh. Kalian harus melindungi mereka dengan baik, karena mereka adalah keluargaku. Sang penguasa. Bukan orang yang bisa kalian perintah seenaknya. Pedang amarah pembantai. Hancurkan. Long go, Minger. Kamu juga sampah. Kalian semua sampah. Dan kalian juga, sekumpulan sampah. Hanya sekumpulan semut belaka. Istana naga suci ini dipelihara oleh dupa suci kuno. Memiliki efek menenangkan pikiran. Niat membunuhmu begitu kuat. Jangan-jangan kamu sudah jatuh ke jalan iblis. Xuan Tian. Aku sangat tidak nyaman. Pil Xiaoyao. Cepat berikan aku penawarnya. Anak muda, madamu tajamnya. Ternyata kamu kinal pil Xiaoyao. Tapi sayangnya, tidak berguna. Efek obatnya akan segera bekerja. Awalnya kupikir Kuang Dao bisa dengan mudah menyingkirkanmu. Tak disangka, dia lebih sampah darimu. Mengganggu urusanku. Kalian cari mati. Raja Naga Suci telah naik ke surga 1000 tahun lalu. Kamu yang meniru dialah yang cari mati. TAPI. Kamu juga tidak punya kesempatan menerima hukuman dari Raja Naga. Karena nyawamu milikku. Nanti tidak hanya kubunuh kamu, tapi juga akan kubuat istrimu berlutut di samping mayatmu, melayaniku. Buat dua anak kecil itu menonton dari dalam kandang anjing. Jangan takut. Aku segera membawamu pulang. Masih belum keluar? Bos Huang, ini bagaimana? Dari mana datangnya anak kecil ini? Berapa usianya? 8 tahun? Tadi itu adikku, Kuang Dao. Aku kakaknya. Kekuatannya lebih ganas sedikit, Kuang Ren. Jangan banyak bicara. Panggil kakakmu Kuang Ban ke sini. Sang penguasa akan menghabisi kalian sekaligus. Suamiku. Cepat bawa aku pulang. Kuang Ren, tangkap dia. Sayap. Sang penguasa adalah Raja Naga Kuno Cenjuan dari Istana Naga Suci ini. Jika kalian berani melangkah maju 1 langkah lagi, jangan salahkan sang penguasa tidak berbaik hati. Masih berkoar-koar. Master Wuji sedang dalam perjalanan ke sini. Master Wuji sudah membunuh 180 orang bodoh yang meniru Raja Naga. Kamu hari ini pasti mati. Sekarang kekuatan si Huku disegel, sedangkan Zhao Wuji. Dia juga menguasai kekuatan naga pales, pasti memiliki kekuatan yang besar. Jika dia sudah berkhianat padaku dan ingin menyerangku, saya khawatir, saya tidak memiliki kepastian untuk menang. Tamu Wuji sudah datang. Tidak baik. Mari kita pergi. Kami bersujud menyambut guru.
Guru, kami sudah menantikan kedatanganmu. Tolonglah. Bella kami ya. Katakanlah. Ada orang yang menyamar sebagai Raja Naga di sini. Gimana dia? Itu dia yang menyamar sebagai Raja Naga. Baru tadi jelas masih di sana. Kenapa sekarang menghilang? Tidak baik. Shen Longlin, apakah itu dia? Ini aura Raja Naga. Raja Naga mengeluarkan sisik naga penjaga istana. Orang itu benar-benar Raja Naga. Raja Naga. Sudah 1000 tahun, akhirnya kau muncul juga. Hamba tua sudah menunggumu begitu lama. Ini adalah sisik naga penjaga istana kuil naga suci. Dengan kekuatanku sendiri tidak bisa mengambilnya kembali, cepat ikut aku membentuk formasi. Ambil kembali sisik naga untuk menjaga istana. Kalau tidak, naga palace akan runtuh. Semua murid dengarkan perintah. Yin dan yang langit dan bumi berpasangan. Bentuk asli dan energi asli menyebar ke 8 arah. Cepat seperti perintah hukum. Naga suci menjaga istana, kembalilah ke tempatmu. Kalian semua orang sampah. Berapa banyak orang yang datang? Guru, mereka ada 4 orang. Selain bajingan yang menyamar sebagai Raja Naga itu, ada juga putri mantan ketua istana dari periode sebelumnya. Wanita itu Xiuyan. Dan 2 bajingan banyak bicara itu. Guru Wuji, hanya keempat orang itu yang membuat kekacauan. Tolong hukum mereka dengan tegas. Memang perlu dihukum dengan tegas. Tapi yang harus dihukum tegas adalah kalian. Kau menggunakan alasan rahasia kuil naga suci. Untuk menyudah Shirching Shan. Tapi kebenaran di balik ini, kau sendiri yang tahu. Raja Naga memiliki kebajikan yang besar. Orang-orang ini, biarkan mereka hidup sementara saja. Kali ini aku maafkanmu, tapi mulai sekarang kau tidak memiliki kualifikasi lagi. Untuk mencalonkan diri sebagai ketua istana, posisi ketua dibiarkan kosong sementara. Akan diputuskan lagi nanti. Raja Naga. Hamba tua pasti akan menemukanmu. Bos Huang, ini bagaimana caranya? Chen Xuantian, kalian tunggu saja. Pergi. Hati sejernih es, langit runtuh tak gentar, wujud adalah kosong. Aku ini berkedudukan mulia, kecantikan macam apa yang belum kulihat. Xuantian. Aku panas sekali. Tolong aku. Aku, bagaimana caranya menolongmu? Air. Aku ingin minum air. Siapa berani menampar wajahku? Bajingan, kenapa pintunya tidak ditutup? Anak-anak masuk semua. Kalian datang sejak kapan? Tidak. Aku ini suci bersih, semuanya sudah kau lihat. Aku saja tidak marah, kamu marah apa? Xuantian, kau di depan anak-anak. Bicara apa sih? Diam. Aku bicara sembarangan. Tadi malam,
Aku hampir mati lelah karena kamu. Kalau tidak, mana mungkin tertidur begitu, tanpa kewaspadaan. Kau diam. Kamu dengar tidak? Adik, kamu mengerti tidak? Sepertinya mengerti. Ini adalah video rekaman penuh tadi malam. Bagaimana aku membantu ibu kalian? Kalian mau lihat tidak? Ayah, ini tidak baik kan? Chen Xuantian, siapa yang suruh merekam video? Hapus cepat. Zihan, Zimo, sekarang usianya masih kecil. Tidak boleh lihat video macam ini. Berikan HP-nya padaku. Nonton video ini apa hubungannya dengan usia? Aku tidak paham. Sini, aku tunjukkan ya. Chen Xuantian, jangan pura-pura bodoh denganku. Cepat hapus videonya. Meskipun energi spiritual di sini tipis. Tapi hanya makanan lezat yang tidak boleh disia-siakan. Makan terus rasanya kurang. Bisa nyetir tidak sih kamu? Jubahku kotor, dosa apa ini kamu? Kamu. Gangguan saraf otonom. Semuanya minggir. Jangan ngeblok di sini, biarkan udara mengalir. Kok malah ciuman sih? Mereka kenal ya? Aduh, ya ampun. Terima kasih ya untuk kejadian tadi. Aku udah lama pengen ketemu kamu. Ngomong langsung. Gak nyangka bisa ketemu lagi secepat ini. Boleh tahu namamu? Naga kuno, Chen Xuantian. Halo, Yang Mulia. Aku Ma Saiken, Director Quijin International. Kamu beneran percaya aku naga? Kayaknya aku nggak salah. Nyelamatin orang. Punya selera. Coba, enak loh. Gimana? Bos MA, kamu harus lebih jaga kesehatan. Rawat diri. Pakai bahasa sekarang, hidup dulu, baru bisa beraksi. Udah lama gak ada yang perhatiin aku kayak gini. Orang lain cuma peduli berapa duit yang bisa aku kasih. Atau keuntungan yang bisa aku bawa. Chen Xuantian. Terima kasih. Senang bisa kenal kamu. Bos MA. Jalan pakai heels itu hati-hati, jangan sampai jatuh. Gak apa-apa. Makasih. Aku ada rapat dulu, duluan ya. Nanti kita kontak lagi. Suka? Suka sih nggak juga, tapi dewasa dan elegan, emang rada menarik. Suka yang dewasa dan elegan ya? Kayaknya mama tipe yang beda deh. Ngomong apa sih? Mama itu wanita terbaik sedunia. Bisa cocok sama gaya apapun. Kok kalian di sini? Kami datangnya nggak pas ya? Chen Xuantian, nggak nyangka kamu playboy banget. Si Yuan, jangan-jangan kamu mikir yang aneh-aneh lagi? Dia cuma mau ngucapin terima kasih ke aku. Aku ke dia juga cuma sekadar kagum aja. Malam ini kamu nggak usah makan. Wah, keluarga ini nggak boleh gitu dong. Bully bareng-bareng. Makanan aja nggak dikasih. Aku kalau nggak kenyang.
Mana ada tenaga buat lindungi kalian? Iya kan? Chen Xuantian, diam. Ribut amat. Aku malam ini ada urusan penting. Kamu bawa Zihan dan Zimo pulang dulu. Apa sih yang besar? Cuma ikut reuni teman sekelas. Kenapa, Bu? Jangan-jangan mau selingkuh? Chen Xuantian, jangan ngomong sembarangan di depan anak. Apalagi, oh kamu tahu aku mau ngapain malam ini? Apa ada hal yang bisa luput dari mata sang penguasa? Sekeren itu ya? Bisa bantu ramalin gak aku malam ini? Bisa main game 1 jam lagi? Sini. Ayah bantu ramalin. Nggak bisa. Bohong. Pasti bohong. Chen Xuantian. Nah, jangan bikin ulah lagi. Gu Xiaochong baru pulang dari luar negeri beberapa hari lalu. Katanya bisa kenalin aku ke manajer si dari Cuikin International. Kamu tahu, aku selalu pengen ikut lelang Cuikin International. Cuikin International. Lelang. Ada cermin yang akan dilelang, namanya cermin takdir. Cermin itu sering muncul di mimpiku, jadi aku pengen lihat langsung. Tunggu. Kamu bilang cermin takdir sudah muncul? Cermin takdir adalah artefak kuno, bisa membuka segel dan memulihkan kekuatan. Itu harta yang selama ini kucari. Bu, lihat, lelang ini bisa bawa aku ikut nggak? Bawa satu orang ke Cuikin International kan gampang, ya? Yah, aku aja yang masih kecil tahu. Cuikin International? Itu bosnya dunia bisnis Fengdu, si penyihir wanita nomor 1, Ma Chuiqing, Bosma. Yang dirintisnya sendiri, secara global pun, termasuk yang teratas. Betul, bos MA memang legenda yang pantas. Wah, anakku tahu banyak juga. Yah, dari yang aku tahu tentang kamu, lebih baik jangan ikut mama. Kalau kamu bikin masalah lagi, mama yang harus urusin. Dasar anak kecil. Kamu ngerti apa? Bu, bawa aku ikut lelang, ya? Aku janji. Aku pasti gak ganggu. Lagi pula, aku bisa bantu kamu. Xuantian, Zihan benar. Lelang ini sangat penting bagiku. Aku harus dapatkan cermin itu, agar tahu kenapa dia selalu muncul di mimpiku. Ya karena aku dong. Gak diajak ya udah. Sang penguasa punya banyak cara. Yuyan, lama tak berjumpa. Kamu siapa? Perkenalkan, Chen Xuantian. Suami si Yuyan, alias suaminya. Ini. Kamu kok datang? Yang ngikutin tadi, kamu ya? Kamu keluar urusan bisnis, aku harus jagain dong. Boss Shi, dia. Sudahlah. Xuantian, malam ini jangan sembarangan ngomong, ya? Yang Master Gu. Maaf ya. Xuantian, waktu itu ada sedikit kecelakaan. Kepalanya terbentur. Tak apa, aku memang tidak salah lihat Yuyan. Tetap cantik dan baik hati. Bisa pesan makanan belum? Aku kelaparan nih. Xuantian, Istriku. Kali ini, Zimo. Yang minta aku jagain kamu. Kalau aku nggak kenyang, gimana mau lindungin kamu? Kamu juga nggak mau anak sedih dan khawatir, kan? aku urusan bisnis aja ikutin. Pakai bawa-bawa anak lagi. Kok jadi cemburu gini? Apa aku belakangan jadi cantik? Yuyan, mau aku suruh orang usir si pengacau ini? Nggak usah, biarin aja di sini, makan aja. Sebentar lagi manajer si datang, soalnya. Dapat undangan pesta hari ini tujuannya. Iya, semua dengerin kamu. Nona Shi. Maaf lama nunggu. Sebentar, aku hukum sendiri minum segelas. Itu, manajer Shi. Silakan cepat duduk,
bukan Anda yang telat. Kami yang datang terlalu pagi, yang Master Gu. Orang yang bakal sukses besar ya. Ayo, Anda duduk. Manajer Si, aku mau ikut. Lelang internasional Cuikin, undangannya gimana? Nona Shi, santai dulu. Kita ketemu nggak gampang. Minum dulu beberapa gelas. Si tua bangka ini berani nakal sama istriku. Dengga. Pemilihan Long Dian kali ini. Keluarga guru akan meneruskan jadi di Anzu. Selamat ya, Nona Si. Terima kasih, Kepala Si. Sebenarnya aku datang hari ini ingin dapat perhatian bos MA dari Cui Queen International. Supaya nanti ada kesempatan kerjasama dengan Cui Queen International. Ada aku di sini. Tenang aja. Ayo. Semoga kita kerja semuanya lancar. Kepala Si, aku nggak jago minum. ITU. Kepala Shi. Yuyan nggak bisa minum. Kalau gitu, segelas ini aku gantikan Yuyan untukmu. Aku mau dia yang minum. Nggak denger omongan orang ya. Gimana? Keluarga guru kalian udah 2 kali jadi Diansu. Jadi nggak tahu diri lagi ya. Long Dian udah merosot, Diansu dateng aja nggak apa. Ulong dateng pun bisa ngapain? Nyonya, lihat kan, si putih ini nggak becus. Cuma aku yang bisa lindungin kamu. Zaman sekarang. Punyadet. Baru yang berkuasa. Keluarga guru kalian, undangan lelang aja nggak dapat. Sok-sokan apa di sini? Minuman hari ini. Harus kamu minum. Ayo, bengong apa? Iya. Untuk Nona Si yang sombong. Ganti gelas yang lebih gede, iya. Itu, Kepala Si. Bos Si kami nggak bisa minum. Itu, Aku gantiin bos Si untukmu 1 gelas ya. Aku aja yang habisin. Cilik-cilik. Kamu pantas APA. Si tua bangka ini, aku lihat kamu bisa sombong sampai kapan. Nona Si nggak ngasih muka, masih mau minta tolong orang. Di dunia ini ada hal bagus kayak gitu. Demi cermin itu. Tahan dulu. Aku minum. Baiklah. Wah, minumannya kuat ya, Nona Si. Ayo minum lagi. Nah gitu dong. Aku nggak kuat. Minumannya cuma segini doang. Menarik nih, Bos Hyuyan. Wah, Gu Shao, kamu perhatian banget nih. Ngirim cewek secantik ini ke sampingku. Kalau ada apa-apa nanti, bilang aja ya. Si Zongguan, ini. Ini apa? Gua mau lihat nih, keturunan naga sejati. Rasanya gimana sih sebenarnya? Bawa dia pergi. Usaha takkan mengkhianati hasil. Naga Raja ada di hotel ini. Kalian jaga pintu keluar, sisanya ikut gua.
Sambat Tuan Naga. Si Zongguan, maksudmu apa nih? Kenapa? Mau ikut juga? ITU, sure Zongguan. Si Yuan, dia cewek gua. Gini aja. Bisa nggak lihatin muka gua? Cewek lu? Dikirim ke sini, bilangnya cewek lu. Hari ini. Siapapun dia, gua mau tidur sama dia. Ngomong lagi, percaya nggak gua bubarin keluarga gulu? Kamu nggak boleh jalan-jalan. Bawa bos si pergi. Mau gimana lagi? Dia orang dari grup Cuikin. Keluarga gua kita nggak berani lawan. Ngapain masih bengong? Cepetan bawa pergi. Gua nggak sabar nih. Siapa yang berani sentuh cewek gua? Chen Xiantian, cepat selamatin bos si. Anak siapa nih yang berani ancam gua? Gak bisa ditolong. Jasar, siapa lagi yang berani pukul gua? Lihat kan, di saat genting, tetap harus andelin gua. Kamu siapa lagi? Gua si Zhenxiang, kepala besar internasional Cuikin. Shi Zhenxiang. Waduh. Apa? Tai beneran wangi? Gua paling benci orang yang selalu nyebut-nyebut tai kencing. Jawab, nama lu siapa? Shi Zhenxiang. Bandel banget, gak bisa ditolong. Chen Xiantian, kamu pukul si Zongguan sampai kayak gini. Kita kayaknya nggak bisa hidup di Fengdu lagi nih. Orang sampah seperti ini, dipukul pun sudah ringan. Keren banget. Karen. Si Zongguan adalah dari Cuikin International. Dia sebangsa dengan bos MA selama ini selalu. Di sisi bos MA, kamu sudah menyinggung si Zongguan. Itu sama saja dengan melawan seluruh Cuikin International. Si Zongguan, ini tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Semua ini ulah si sampah ini, semuanya dia yang lakukan. Sampah. Nona Bai. Bawalah istriku pulang. Nanti kalau dia masuk angin, malah harus merawatnya. Baik. Sedangkan untuk sampah ini, biar aku yang urus. Iya, kita bawa Yuan pergi dulu. Nanti kalau orang-orang si Zongguan datang, kita semua tidak akan bisa kabur. Chen Xiantian, bagaimana kalau kamu ikut kita pergi? Ayo kita pergi. Sial-sial, si Zongguan secepat ini. Sudah memanggil orangnya, sekarang kita semua mati. Chen Xiantian, lihat apa yang kamu lakukan, menyinggung si Zongguan. Sekarang kita semua tidak bisa kabur. Datangnya ternyata secepat ini, waktu itu di Longdian. Aku memaksa menerobos dan melukai dasar tubuhku. Sekarang tidak bisa sembarangan bertarung. Chen Xiantian, sekarang kita harus bagaimana? Harus bagaimana lagi? Cepat lari. Mereka banyak orangnya. Aku membawa kalian berdua beban, pasti tidak bisa menang. Tunggu sebentar, kalian berdua bawa si Yuyan. Pergi dari arah lain. Kalau ketahuan, serahkan saja aku. Kamu tidak ikut kita pergi? Urusi dia buat apa? Tunggu. Dia mabuk. Orang yang kalian cari ada di lantai atas. Kamu tahu aku cari siapa? Kalian kenal dia? Tidak Kino, tidak Kino, tidak Kino. Biar mereka pergi. Kita cepat naik kali ini. Aku harus bertemu dengannya. Wah, banyak sekali orangnya. Xuantian pasti dalam bahaya. Pergi. Gak boleh. Aku harus selamatkan Xuantian. Boss Shi.
Biarkan badai datang lebih dahsyat lagi. Kak Cuikin. Ketemu lagi. Mari kita bicara di dalam. Carrie. Guru sejati, ada temuan di sini. Boss Shi. Anak buah kita, semuanya belum menemukan Chen Xuantian. Mungkin dia sudah kabur duluan. Kalau gitu, kita pulang dulu. Ben Gun. Di mana Naga Raja? Naga Raja. Bukannya Naga Raja sudah lama mati? Kurang ajar. Guru sejati, menurutku pemabuk ini sama sekali tidak pantas bertemu dengan Naga Raja. Sepertinya kali ini kita akan kembali dengan tangan kosong lagi. Cantik, pukul aku lagi. Enak banget. Bangsat, dasar kebol. Humph. Tak kesangka Shenshan. Bisa berperilaku buruk dan bertindak semaunya seperti ini. Sepertinya cuekin internasional. Sudah waktunya untuk perombakan besar. Maaf, Xuantian, aku yang tidak mengelola dengan baik. Anak buahku sampai berani mengganggumu. Ditambah dengan kali ini. Aku sudah berhutang budi 2 kali padamu. Apa yang kamu butuhkan? Silakan bilang saja. Gak apa-apa. Cuma bantu-bantu aja kok, apalagi. Orang ini di tanganku juga gak dapat keuntungan apa-apa. Nanti kalau kamu ketemu dia, kamu harus menghukumnya dengan keras. Ini urusan lain, hutangku padamu harus dibayar. Baru begitu hubungan kita bisa setara, kan? Oke. Kalau gitu, biarkan aku jadi pemberi hutangmu. Tunggu sampai aku memutuskan. Aku akan kembali mencarimu. Baik. Sudah larut malam begini. Aku harus cepat pulang, masih ada yang nunggu di rumah. Bos MA, kalau tidak ada urusan lain. Aku duluan ya. Shentian. Ini undangan dari Cuikin International. Mengundang Anda menghadiri lelang 3 hari lagi. Oak. Keluar dulu. Baik. Dragon King. Benarkah kau sudah mengkul di Fengdu? Wuji. Kapan aku bisa menemukanmu? Yuan, minum air. Kenapa kau di rumahku? Chen Shentian, berani-beraninya kau kembali. Yuan kemarin dipaksa minum. Kau tinggalkan dia sendirian, malah sembunyi. Kok enak aja sih? Kalau tidak salah ingat. Aku ingat, aku suruh mereka berdua. Bawa Yuan, kita pisah jalan. Kalau bukan karena Gu Xiaozhong. Selalu melindungi Yuan. Dan mengantar Yuan pulang dengan selamat. Mungkin sekarang Yuan. Dan dibawa pergi. Cepat terima kasih sama Gu Xiaozhong. Tant. Jangan sungkan, ini seharusnya kulakukan. Soalnya, aku kan laki-laki. Waktu itu mereka jumlahnya banyak. Aku suruh mereka berdua bawa Yuan.
Pisah jalan denganku, juga untuk melindunginya. Terbukti, pilihanku tidak salah. Mereka memang mengejarku. Dan Yuyan sekarang juga baik-baik saja, kan? Mereka mengejarmu? Kau berkelahi dengan mereka? Masa kamu bisa menghadapi mereka yang segitu banyak? Di tangga. Saat ketemu mereka, kita bisa rasakan tekanan yang kuat dari mereka. Kau pasti nggak bisa hadapi mereka. Tentu saja. Mereka banyak banget, kalau aku langsung maju. Bukannya aku jadi bodoh? Untungnya, aku orang baik, dilindungi langit. Saat kritis, aku ketemu bos MA, dia bawa aku ke kantornya. Bos MA bawa kamu ke kantornya? Iya. Kebetulan sekali, waktu itu aku di pinggir jalan. Menyelamatkan bos MA. Kebetulan, dia lagi inspeksi di hotel. Aku ceritain soal batu apa itu ke dia. Dia bilang aku penyelamatnya, nanti bakal balas budi baik aku. Udah selesai? Lanjutin dong, kok berhenti? Kalau bilang kamu sembunyi di pojokan, kami juga nggak bakal mikir apa-apa. Malah ketemu bos MA lagi. Bos MA malah ajak kamu ke kantornya. Nggak kelihatan ya? Imajinasimu cukup kaya. Maksudmu apa? Kalau beneran kamu penyelamat bos MA, masa si Sensiang nggak kenal kamu? Lain kali kalau mau bohong, belajar dulu yang bener dong. Yuyan, tolong jadian sama aku. Aku nggak keberatan sama dua anakmu itu. Kamu ngapain? Yang punya masih ada di sini nih. Kamu tahu nggak, dari dulu sampai sekarang, merebut istri orang itu dosa besar. Kamu ada di sini mau ngapain? Emang cuma sampah yang asal-usulnya nggak jelas. Dulu Yuyan nikah sama kamu. Cuma karena bapakku yang udah mati itu bilang kamu orangnya banyak rezeki. Nggak diajak diskusi sama aku. Wajar aja. Keluarga si ini masih ada yang pinter juga. Aku kasih tahu, aku nggak bakal izinkan Yuyan nikah sama sampah kayak kamu. Besok kamu langsung cerai sama Yuyan. Biar Gu Xiaochong sama Yuyan akhirnya jadi jodoh. Bu, aku nggak bakal cerai sama Xuantian. Memang jodohku sejati. Punya wawasan, punya hati. Aku nanti pasti perlakukan kamu baik-baik. Gu Xiaochong, makasih udah selamatin aku. Tapi aku selalu anggap kamu cuma teman sekelas biasa. Jadi, tolong jangan berharap lebih ke aku lagi. Aku nggak bakal terima kamu. Yuyan, kamu nolak aku, apa bener kamu suka sama sampah ini? Wajar aja jatuh cinta sama aku, siapa suruh aku ganteng. Banget dan hebat banget. Aku sangat menyukai Xuantian. Setiap hari aku bersamanya sangat bahagia, dan dia selalu memberiku perasaan akrab yang tidak jelas. Yuyan, kamu pasti hanya tergila-gila untuk sementara waktu. Kamu benar-benar tidak perlu membuang-buang waktu untuk dia. Aku bisa menunggu sampai kamu bercerai dari pecundang ini. Aku memberimu waktu untuk berpikir. Aku tahu. Kamu ingin memperebutkan salah satu barang lelang di acara pelelangan. Aku bisa memberimu dukungan dana. Apakah kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkanku? Aku bisa memberimu waktu untuk berpikir. Yuyan, bagaimana hasil pertimbanganmu? Bukan begitu, kakak. Kamu, Terima kasih atas niat baikmu. Hanya saja, aku bahkan undangan untuk lelang internasional Cuikin. Belum mendapatkannya. Untuk memperebutkan barang lelang itu. Rasanya semakin tidak ada harapan. Yuyan, orang seperti Gu Xiaochong, pemuda berbakat. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Terlebih lagi, Pelelangan akan diadakan 3 hari lagi. Bayarkan Gu Xiaochong mencari cara untukmu. Mungkin saja kamu bisa mendapatkan undangannya loh. Jangan terburu-buru. Menolak Gu Xiaochong. Bosi, pelelangan kali ini memiliki hak pengembangan tanah di belakang Longdian loh. Itu adalah hal yang sangat penting bagi kita. Dan jika kita tidak bisa mendapatkan hak pengembangan itu, masih ada si bajingan Huang Hailong yang bermain kotor di belakang kita. Saya khawatir posisi ketua Longdian keluarga Si tidak akan seaman itu lagi. sudah bicara banyak. Bukannya cuma-cuma satu undangan pelelangan doang? Aku akan minta bos MA memberiku muka. Memberimu satu undangan, kenapa harus repot-repot seperti itu? Baiklah. Semua silakan bubar. Pulang dan tidurlah. Masalah ini sudah selesai dengan mudah begini. Xuantian, kami benar-benar tidak mau untuk panggilanmu. Jika kamu tidak ada kegiatan, kamu bisa naik ke atas lantai. Pergi tidur bareng Zihan Zimo. Jangan ganggu di sini. Dibilangin gendut malah ngelunjak, emang bisa beneran. Dapetin undangannya? Kamu kan dulu di hotel, kenapa nggak bilang dari awal? Malah Byron Shenzhen Mabokin Yuyan. Yuyan, jangan mau dibohongin lagi sama dia. Ayah, kata Gu Xiao benar. Kamu kan udah tahu bosi kita butuh undangan, kenapa nggak bilang bisa dapetin?
Dia cuma lihat Gu Xiaochong. Nembak Yuyan. Takut nanti gak bisa numpang makan di keluarga Si. Mulutnya gak ada rem. Yuyan. Dia jelas-jelas bohong. Makan itu kebutuhan pokok. Waktu itu lagi sibuk makan. Mana sempat mikirin yang lain. Terus kacanya itu. Aku juga mau. Kita saingan, loh. Lagi pula, aku kan suka nolongin orang tanpa pamrih. Nolongin bos Emma cuma sekedar gampang aja buatku. Dan aku juga nggak ngerasa dia harus balas budi. Tapi kalau kamu benar-benar butuh undangannya, aku bisa, meski malu-maluin. Minta tolong bos Emma, soalnya kan kamu istriku, juga bosku. Beneran, Xuan Tian? Pastinya. Yuyan, jangan percaya dia. Dia cuma mau numpuk di samping kamu. Bukannya kamu butuh uang? Aku punya 5 juta, asal kamu mau. I need send you a butte camo. Masalah uang, aku cari jalan sendiri. Kasih aku satu kesempatan, dong. Aku udah suka kamu lama banget. Jauh-jauh tangan kotormu. Camo. Dasar hidup numpang istri, muka tebel banget. Lihat, yang aku kasih ke Yuyan apa? Kamu punya? Kalian ini siapa? Tuan Chen. Kenapa benar sih? Chen Xiantian. Apa lagi masalah yang kamu buat di luar? Orang-orangnya sampai nyari ke sini. Xuan Tian. Ini, Di antara perhiasan Yua, kahayannya menyinari bumi. Pinggir hiasannya bergoyang di atas gelombang sinar bulan. Dinasti Shang, sebutir bola malam. Bola malam dinasti Shang. Pasti harganya sangat mahal kan? Di antara gubuk petani tersembunyi labu. Berjalan cepat melewati padang rumput, tenang seperti air. 1 labu ungu emas. labu ungu emas ini adalah wadah yang dipakai oleh murid sekte Wuji. Untuk menyimpan obat mujarab, itu adalah harta yang sulit didapatkan dengan banyak uang. Buku gulung ini, penuh kasih seperti teman lama. Setiap pagi dan sore, selalu menemani, Xuan Tian. 1 gulungan manuskrip rusak. Ini adalah gulungan rusak Sutian yang mencatat ilmu dan kekuatan supranatural tingkat tinggi. Nilainya tidak bisa diukur dengan uang sama sekali. Ini, Ketiga harta ini. Setiap satu di lelang internasional Cuikin, semua orang pasti akan berjuang mati untuk mendapatkannya. Ini, kenapa bisa dikirim ke rumah kita? Tuan Chen, tolong Anda. Terima saja harta ini. Bos kami bilang jika Anda tidak mau menerimanya, saya harus mengundurkan diri. Lihat kan. Ini adalah pesona dari diriku. Wanita yang mau nyari gue, masih harus lihat gue mau nggak. Bisa menikah dengan gue. Itu keberuntungan buat kamu. Ini agak memalukan sih, aku juga nggak ngelakuin apa-apa, lagi pula. Ini semua yang harus aku lakukan. Tuan Chen, mohon Anda terima saja. Kalau gitu, terima kasih untuk bos MA. Chen Xuan Tian, apa kamu benar-benar sudah membantu? Bos Emma banyak sekali. Masih nggak pergi juga, Banci. Baik dulu maupun sekarang, antara aku dan kamu. Jarak kita selamanya berbeda jauh seperti langit dan bumi. Oak. Chen Xiantian, aku akan ingat apa yang kamu lakukan hari ini. Yuyan, aku tidak akan menyerah sama kamu. Suatu hari nanti, kamu akan jatuh cinta padaku. Chen Xiantian. Semua hadiah ini untukmu ya? Barang-barang ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Besok, harus dikembalikan juga. Aku kira kamu benar-benar beruntung. Mendapat perhatian dari bos MA. Ternyata cuma pura-pura. Barang ya barang. Sudahlah, sandiwara kamu sudah selesai. Bawa semua hadiahmu, pergi sana. Mulai sekarang, jangan pernah datang lagi ke keluarga Si. Apa maksudnya? Main sandiwara jadi kecanduan, ya? Meski kamu lihat, Gu Xiaochong menyukai Yuyan, hati kamu tidak enak. Kamu tidak boleh cari pemain sandiwara. Semua barang Mua Biar Pamer. Bukan barangmu sendiri. Hati kamu tidak deg-degan? Uang yang ada di tanganmu sudah hampir habis, kan? Pernah kamu pertimbangkan kalau barang-barang ini rusak? Kamu mau ganti pakai apa? Dari dulu, menantu yang tinggal di rumah mertua memang susah. Kamu boleh sombong, tapi sombongmu harus berdasarkan kemampuan sendiri. Kalau barang-barang ini rusak, yang kena imbas, keluarga Sher. Benar-benar. Xuan Tian, jangan terlalu dipikirkan. Aku tahu niatmu baik. Tapi ibuku, dia cuma takut kamu merusak harta karun itu. Takut kamu rugi besar. Sudahlah. Besok, barang-barang ini akan kukembalikan. Lalu kukembalikan undangannya, kalian pasti akan percaya padaku. Bos Emma,
Barang yang Anda kirim, saya bawa kembali. Hadiah yang saya berikan padamu, semua dikembalikan? Tidak mau ada hubungan dengan saya? Tidak mau berteman dengan saya? Bos MA, sudah saya bilang. Membantu Anda itu hal sepele, tidak perlu terlalu sopan. Hadiah ini terlalu berharga. Saya tidak bisa terima. Shen-Tian, saya sungguh merasa cocok denganmu, sungguh mengagumimu. Apakah hadiah yang saya berikan terlalu norak? Iya juga. Kamu kan Raja Naga. Memberi barang duniawi seperti ini memang kurang sopan. Bos MA, Anda orang pertama yang percaya saya benar-benar Raja Naga. Pantas Anda bisa duduk di posisi setinggi ini. Pandangan Anda tajam. Yang kamu katakan. Tentu saja saya mau percaya. Nah, kan. Hadiah ini malah lebih tidak bisa diterima. Benar, lihat saja cincin di jari Anda. Sudah tahu, Shen-Tian, Anda bukan orang yang kekurangan uang. Cincin. Cincin ini sangat berharga. Ini adalah yang saya buat sendiri dengan mengasah batu giok, sudah lama sekali. Cincin ini kualitasnya luar biasa. Mungkin dulu tidak berharga, tapi sekarang nilainya tak terkira. Jika Huan Tian bersedia, saya bisa tawarkan 10 miliar untuk membeli cincin ini untuk koleksi. 10 miliar? Kalau saya tidak salah ingat, 10 miliar di dunia ini seharusnya 2.000 kali 5 juta. Benar sekali. Sebenarnya 10 miliar. Saya rasa masih agak murah. Tidak tahu. Apakah Shen-Tian bersedia melepasnya? Deal, Bos MA. Sekarang, ini milik Anda. Kalau nanti kekuatan asliku pulih, membuat alat apapun, bukankah akan ada uang yang tak habis-habis? Terima kasih, Shen-Tian. Ini uang untuk cincinnya. Password kartunya adalah tanggal kita bertemu. Dan juga 2 undangan ini. Anda ambil. Repot-repot, Bos MA. Tanggal kita bertemu, hanya kita berdua yang tahu. Orang lain mau curi uang ini pun tidak bisa. Benar-benar tinggi sekali. 2 hari lagi, Kuijin International akan mengadakan lelang. Jika Xuan Tian tertarik, bisa pilih barang yang disuka di sana. Hitung saja ke rekening saya. Istri saya sudah lama ingin undangan lelang. Ini juga salah satu alasan saya mencarimu hari ini. Shen-Tian, Anda sudah menikah? Iya. Istri saya, Xiuyan. Dia dan saya punya jodoh yang ditakdirkan. Begitulah dia menipuku. Suatu saat, saya perkenalkan kalian. Baiklah, Bos MA, kalau tidak ada urusan lain, saya pergi dulu. Ini, terima kasih banyak. Shen-Tian, Anda ternyata sudah menikah? Juijin International, postingan Bos MA di media sosial. Cincin baru yang dibeli Bos MA. Bukankah ini cincin yang selalu dipakai Naga Raja? Naga Raja. Kalau kamu kekurangan uang, kenapa tidak cari saya? Apa kamu sudah lupa dengan hamba tua ini? Naga Raja, apakah kamu kenal Emma Cuikin? Mungkinkah dia muncul di acara lelang ini? Naga Raja, hamba tua pasti akan menemukanmu, lalu melayanimu seumur hidup. Xuan Tian. Sudah, ini anak urusan Xiao Chuan. Kamu sengaja bikin aku marah, ya? Ya tuh, kok sebelumnya tidak ketahuan? Kamu orangnya jahat banget sih. Kamu ini. Harry Boscher kan? Boscher. Ayo kita jangan pedulikan dia, kita pergi saja. Tunggu sebentar. Saya bilang, kalian ini dalam hati. Kok pikirannya sesat banget sih? Datang ke sini tentu saja untuk ikuti acara lelang. Lagi pula, dia Xiuyan saja tidak bisa dapat undangan. Lalu kenapa? Saya juga dapat. Kamu punya undangan? Tentu saja. Ini Chen Xuan Tian terlihat sangat yakin dengan dirinya. Apa dia benar-benar punya undangan acara lelang? Apakah sebelumnya saya salah meremehkannya? Lelang internasional kali ini dihadiri oleh banyak orang terkenal, semuanya orang kaya atau bangsawan. Tanpa kekayaan puluhan miliar, sama sekali tidak boleh masuk. Walaupun keluarga si saya adalah kepala naga palas, juga tidak punya kualifikasi. Kita pulang saja ya.
Iya benar, meskipun kamu kebetulan dapat undangan. Kita juga tidak punya uang untuk bersaing dengan orang-orang kaya di dalam sana. Tenang saja, masalah uang itu mudah sekali. Tenang saja, jangan khawatir. Aneh, saya tadi kira saya meremehkan dia. Ternyata, kamu masih sama seperti dulu, cuma bisa bohong besar. Kamu juga masih sama. Selalu bicara yang tidak-tidak dan bertele-tele. Chen Xiantian, kamu jangan bilang lagi bahwa uang bagimu hanya cuma sebuah angka kan? Anda Chen Xiantian. Tuan muda keluarga Chen, sekali gerak tangan saja, bisa keluar 10-100 miliar. Betul. Kalau istriku mau sekarang, aku bisa langsung kasih 1 miliar, 10 miliar. Gimana, istri? Cepat minta, aku penuhi. Uang, buatku bukan masalah. Aduh, bos sih, lihat dia. Kamu gila ya? Ngomong besar banget. Kalau kami perkaya hari ini, bakal sengsara. Chen Xiantian, jangan sok jago. Aku nggak bilang dulu. Kamu pengangguran, mana dapat uang sebanyak itu? Hari ini, villa ini aja nggak bisa masuk. Xuan Tian. Dibahas terus, undangan ini selalu kamu sebut. Tapi lama nggak dikeluarin, jangan-jangan. Nggak punya undangannya? Apa? Kamu mau nekat masuk? Bukan. Nekat masuk? Kalian remehkan banget. Nekat masuk? Gila, ini kan lelang internasional Cuigin, ketat banget. Lihat nggak? 2 penjaga depan itu. Dari gunung, pendekar. 1 tamparan. Bisa terbangkan kamu. Sudahlah, Xuan Tian, waktu itu di Dragon Hall. Cuma iseng sama Huang Hailong mereka. 2 pendekar ini. Aku nggak yakin menang. Chen Xiantian, jangan sok jago lagi. Aku dengar. Waktu itu di Dragon Hall, pura-pura jadi naga, hampir bikin. Bos si kami kehilangan nyawa. Hari ini mau ulangi lagi? Aku kasih tahu. Kalau hari ini nekat masuk, bos si nggak urus jenazahmu. Oke. Kalau aku bilang mau nekat masuk hari ini, bercanda. Imajinasinya tinggi banget. Lihat ini. Apa ini? Bodoh. Berani palsukan undangan? Dosennya APA? Mau palsu pun gak cek dulu? Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Nggak usah banyak bicara, undangan lelang internasional Cuigin. Capnya manajer SHI, tapi 2 ini. Capnya bos MA. Ini memang cap bos MA. Buta. Ini undangan dari bos Emma sendiri. Sungguh angkuh, bos MA memang tidak suka bergaul. Kenapa aku tidak pernah dengar ada teman seperti kamu? Sudah banyak yang kulihat ingin menjilat bos MA. Hari ini saja, kamu yang ke-6. Kalau tidak mau mati, minggir cepat. Bodoh semua. Sudahlah, Chen Xiantian. Kamu mau bunuh kita semua. Xuan Tian, aku tahu niatmu baik. Tapi jangan bikin masalah lagi. Ayo pergi. Undangan asli. Bos MA, Anda datang. Ini yang kinam hari ini. Mau kenalan dengan Anda, mau masuk paksa ke lelang. Untung kami ketahuan, terserah Anda. Bos MA datang sendiri, kali ini kamu tamat. Kita bikin masalah besar kali ini. Bos si, aku kan sudah bilang dengan kata-kataku. Cepat pergi, sekarang bos MA datang. Sekarang mau pergi pun tidak bisa. Bodoh tidak tahu diri. Berani menghina tamu kehormatan bos MA. Hukumannya apa? Maaf, Xuan Tian, aku tidak bisa kendalikan lagi. Anak bukan menghina kamu. Tidak apa-apa, masalah kecil. Tuan Chen adalah tamu kehormatan yang aku undang. Kamu halangi di luar, bahkan mau pukul dengan tongkat. Mau aku puji kamu? Chen Xiantian. Sudah kubilang, aku kenal bos MA. Sekarang percaya? Bos MA, kami benar-benar tidak tahu. Yakino Anda, Tuan Chen, kami salah. Anda murah hati. Jangan suruh bos MA hukum kami. Kami mohon. Lupakan saja. Lagi pula mereka tidak apa-apakan aku, tidak tahu tidak salah. Maafkan mereka. Dengar kata Huan Tian. Kedepannya buka mata lebar-lebar. Kalau berani hina Tuan Chen lagi, akan tinggal kalian. Kami ingat. Chen Xiantian, sebenarnya ada berapa banyak rahasia sampai bos MA kasih muka seperti ini? Jangan-jangan dia dan bos MA ada hubungan yang tidak biasa?
Tuan Chen benar-benar orang hebat tidak tunjukkan diri. Datang ke lelang, bawa 2 cewek cantik. Kalau aku tebak benar-benar, ini pasti istri Xuan Tian. Nona Shi, kan? Halo, Bos MA. Saya Xiuyan, istri Xuan Tian, dan ibu dari 2 anaknya. Kenapa tiba-tiba cerewet banget sih? Ini udah aku kasih tahu Bos Emma. Pria brengsek. Kamu ngerti apa? Nona Shi memang lucu ya. Tapi ke Shen Tian, harus lembut sedikit. Sebenarnya, dia tidak begitu cocok untukmu, kan? Shen Tian, cendol lemu. Sudah aku siapkan. Ambil aja di dalam, aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Sampai jumpa lain kali, Bos MA. Makasih. Nomor 1. Bos Emma baik banget sama aku. Dia benar-benar kakakku. Xuan Tian, ternyata kamu beneran kenal Bos MA. Jadi, yang aku dari lihat, waktu itu beneran Bos MA. Iya dong, aku kan udah bilang. Aku pernah bantu Bos Emma, kalian gak percaya. Terus hubungan kalian apa? Dia kasih undangan. Dan sengaja nyiapin tanda lelang nomor 1 buat kamu. Apa kalian ada hubungan gelap? Mana mungkin? Bos Emma mana mungkin suka sama aku? Kalau Bos Emma suka sama aku, udah dari dulu aku nemenin dia. Ngapain aku ngobrol sama kamu? Lagian, perbedaan antara kalian berdua. Orang yang pintar juga bisa lihat. Kalau masih ngomong sembarangan, jangan salahin aku. Sudah, istriku. Cuma bercanda. Istriku itu di seluruh dunia. Gadis tercantik, paling lembut, dan murah hati. Nah, gitu dong. Tapi ada satu hal. Yang kamu bilang benar. Bos MA harusnya buta baru suka sama kamu. Cuma aku aja yang gak ngerasa risih sama kamu yang menggertak gigi. Morok. Kamu boleh hina pribadiku, tapi jangan fitnah. Citraku. Kamu ketawa apa? Bener, Bos Emma itu, kayaknya. Cuma mau balas budi aja, makanya ngundang kamu. Datang ke pelelangan. Mari kita menjalin hubungan dengan seseorang sepertimu. Dewa itu tiba-tiba teringat. Bos Emma sepertinya hanya berikut. 2 undangan, kau bilang siapa yang harus. Tunggu di luar. Chen Xuantian, aku bilang padamu. Aku tidak akan keluar. Ayo pergi. Chen Tian suara hari nanti. Aku ingin kau jatuh di bawah rok delima. Chen Xiantian, Shi Yuyan. Orang-orang yang datang dengan licik. Berikan aku ledakan. Aduh. Sungguh jalan yang sempit. Dan melawan dewa. Yuyan, kau sudah berubah pikiran. Kau tahu aku. Ini adalah surat undangan dari Bos MA. Mari kita masuk. Shi Yuyan, siapapun yang berpartisipasi dalam lelang hari ini, setidaknya 1 miliar orang kaya, kalian berdua. Salah satunya adalah Putri Raja Naga. Adalah limbah Bos MA yang menyamar sebagai Raja Naga. Bagaimana Anda bisa menyukai Anda? Jika bukan karena Wuji. Aku benar-benar berpikir kau Raja Naga Xiuyan. Bahkan jika Anda menghancurkan semua properti guru Anda dan menjual besi, tidak memenuhi syarat untuk lelang hari ini. Dari mana uang Anda berasal? Anda menjual Rona. Hahaha hahaha. Omong kosong. Aku akan memberitahu kita Bosher. Putri Dewa Kuil Naga. Atau istri dari Raja Naga. Ini undangan premium yang disesuaikan pribadi. Itu juga cap Bos MA. Anda masih memiliki sedikit wawasan. Bagaimana mungkin undangan saya? Sebelum ayahku harga tinggi dari season siang. Dibeli di tangan. Bagaimana mungkin kalian akan memiliki undangan berkualitas Bos MA? Shi Yuyan, aku tidak pernah memikirkan limbah ini. Hanya bertindak, berbohong, mencuri barang beberapa hari yang lalu. Menyamar sebagai Raja Naga hari ini. Lagi-lagi mencuri undangan Bos MA. Kalian punya berapa kepala? Hari ini aku akan menyelesaikan semua masalah. User Mirka. Huang Hailong. Jangan ngomong sembarangan. Undangan ini. Berikan Bos MA pada kami. Kalau kata saya, tanya penjaga pintu yang periksa undangan tadi. Mereka bisa buktikan. Sudahlah. Lagi-lagi trik pengalihan. Suruh kami periksa, biar kalian bisa kabur. Kira kami bodoh? Hanya kalian yang pintar? Jiko. Trust in Homer. Hosma Ajiu. Orang terkaya Fengdu. Masa kau bilang, Bos MA tertarik sama sampah ini? Sampai mau kasih Cui Queen International padanya? Jangan keterlaluan. Kak Huang, Kak Li. Tolong Casey muka petaku. Jangan persulit Yuyan. Kak Huang. Nanti kalau kalian aku, akan kubuat ayahnya menyerahkan posisi Ketua Longbian padamu. Perempuan itu cukup di rumah urus keluarga. Hanya kau yang layak duduk di posisi itu. Pergi. Walaupun Yuyan terpengaruh sampah ini, ikut dia masuk, apa akibatnya? Lelang sebentar lagi mulai. Si miskin ini cuma bisa gigit jari
Lihat kita berdua. Bersinar di lelang. Pergi sana cari tempat sejuk. Aku. Jangan merah. Jangan lawan orang bodoh. Nanti sakit siapa senang. Yuyan. Kalau kau berubah pikiran sekarang, masih ada waktu. Asal kau setuju. Cerai sampah ini, nanti dilelang. Apapun yang kau lihat dan inginkan, ku beri. Yuyan, kau selalu. Dipersilakan ke pelukanku. CIH. Jijik banget. Bos uang, omongan si bodoh ini. Ada benarnya. Sudah mereka datang. Biar mereka paham beda kaya miskin. Dia cuma mengincar hak pengembangan. Area baru sekitar Longbian. Sekalian biar dia paham. Apa itu merasa tidak berdaya. Tuanku. Kamu memang punya cara yang hebat. Saya nyatakan, lelang internasional Cuikin resmi dimulai. Semua barang lelang bisa ditawar, yang menawar harga tertinggi dapatkannya. Yang akan kami tunjukkan kepada semua orang sekarang adalah guci emas dengan bunga biru, harga tertinggi dapatkannya. 2 juta sekali. Turjul. Yang sekarang kami tunjukkan adalah 7 kuda, yang menawar harga tertinggi dapatkannya. 3 juta sekali. 1 juta sekali. Turjul. Sebenarnya, aku sedikit menyesal datang ke sini sekarang. Lelang sudah berjalan setengahnya. Kita belum berhasil mendapatkan satu koleksi pun. Bossi, lihat dari sisi baiknya dong, babak kedua. Kamu masih bisa melihat cermin yang kamu impikan itu. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkannya. Cukup lihat dengan mata kepala sendiri saja kan? Xiao Bai. Kamu memang pandai menghibur orang. Aduh, saya bilang kalian berdua, kenapa terburu-buru? Benda itu belum keluar kan? Tunggu sebentar, aku akan membeli keduanya dan memberikannya padamu. Tapi aku bilang dulu ya, cermin itu. Kamu harus izinkan aku pakai dulu. Kamu yang mau menawar? Dari mana kamu dapat uang? Aku akan berkata jujur padamu. Aku benar-benar Raja Naga, cuma satu sisik naga dari tubuhku saja. Sudah cukup untuk membeli seluruh lelang ini. Kamu tidak percaya? Lihat ini. Ada apa? Beberapa hari tidak mandi, badanku gatal ya? Baru saja sisik nagaku sudah jelas muncul loh. Kenapa tiba-tiba menghilang? Itu cermin takdir. Cermin takdir akan keluar sekarang. Dialah yang menghalangi aku untuk menampakkan wujud asliku. Yang sekarang akan kami tunjukkan kepada semua orang adalah cermin takdir. Barang lelang ini punya asal-usul yang luar biasa. Dikatakan itu adalah benda suci zaman kuno yang mempunyai kemampuan untuk menembus waktu. Pernah digunakan oleh Raja Naga Huantian. Diberi energi tertentu, harga awal 5 juta. Xuantian. Inilah cermin yang muncul di mimpiku. Kamu tahu kenapa aku tiba-tiba mau menikah denganmu dulu? Tentu saja karena aku ini ganteng dong. Bukan itu. Karena cermin ini yang memberitahuku, kaulah orang yang tepat. Aku sendiri pernah memakainya 1000 tahun lalu. Karena cermin inilah. Dia terus-menerus mengoceh tentang jodohku. Karena kesal, akhirnya aku membuangnya. Tak disangka, 1000 tahun kemudian, aku masih membutuhkannya. Untuk membantuku memecahkan segel. Benar-benar roda berputar. Wah, Yang Mulia Naga. Katanya cermin ini milikmu sendiri. Kenapa tidak dipakai di rumah, malah dijual di lelang? 6 juta. Cermin tua ini kubeli. 6 juta, sekali. Tuanku. Sungguh royal, si Yuyan. Lihat kon, inilah perbedaan antara kita. Kami hanya perlu melambaikan tangan untuk membeli koleksi. Sedangkan Yang Mulia Naga di sampingmu itu, mungkin sehelai bulu pun tak mampu beli, cuma bisa omong kosong. Yuyan, cermin ini sudah kulelang untukmu. Sudah kau lihat hatiku kan? Apa kau masih belum tersentuh oleh ketulusanku dan memutuskan untuk bersama denganku? Masih cari perhatian di sini? Ku beritahu, apapun yang istriku inginkan. Aku sendiri yang akan memberikannya. Tak perlu kau yang berbaik hati di sini. 10 juta. Cermin ini, aku yang beli. Yuyan, kau gila. Kau habiskan 10 juta untuk cermin tua ini? Lagi pula, aku sudah memenangkan lelangnya. Aku memang berniat menghadiahkannya untukmu. Cermin ini sangat penting bagiku. Aku perlu memakainya untuk mengetahui beberapa kebenaran. Wah, uang pun tak bisa dihabiskan, Nyonya. Nanti setelah dapat cerminnya, pinjamkan aku sebentar. Aku pasti akan memberimu kejutan. Vas biru berhias emas. Kawan Anggur. Vas biru.
Dengan antusiasme semua orang, lelang kali ini segera mendekati akhir. Sesuatu yang ditunggu-tunggu segera tiba. Chen Xiantian, tadi kau pura-pura sok hebat kan? Kenapa sampai akhir, tak satu pun barang lelang kau menangkan? Aku tahu. Jangan kau ini. Pengen tang hirap? Masa sih? Gushao, jangan buru-buru dulu. Bukannya tadi naga besar bilang, asalkan Yuan mau apa, bisa dikasih ke dia? Meski cermin ini, si Yuan beli sendiri. Tapi yang paling penting, yang paling si Yuan inginkan, kan belum datang. Tunggu ronde berikutnya. Baru naga besar yang tunjukkan. Yang terakhir ini adalah hak pengembangan zona baru. Semua lelang sebelumnya cuma pemanasannya. Nilainya sulit diperkirakan. Ya, pakai apa mau lelang? Dia jual badan atau jual ginjal? Hahaha. Kalau gitu, buka lebar matamu, lihat baik-baik. Kalau ini enggak, dapetin buat si Yuan. Dia pasti nggak mau pinjamin cerminnya buat buka segel. Aku nekat aja deh. Barang lelang ini, hak pengembangan zona baru sekitar kuil naga. Lokasi strategis, ROI tinggi. Mungkin ini juga alasan banyak yang datang hari ini. Harga buka, 88.888.000. Nyonya, ini benar, kan? Hah? Oke. Jadi, sebagai bayaran, selama ngerumahin di tempatmu, Kamu kenapa lagi? cium aku dulu. Lalu puji aku sebagai pria paling keren dan ganteng yang pernah kamu lihat. Aku akan beli zona baru ini, kasih ke kamu. Gimana? Soalnya, uangku ini gak jatuh dari langit. Tapi ya, mirip juga sih. Chen Xuantian. Jangan bikin aku nggak enak di depan banyak orang. Berani, aku suka. Tunggu aja, sebentar lagi kamu bakal tunduk di bawah wibawaku. 10 target kecil. 1 miliar. Chen Xuantian, kita nggak mungkin punya uang sebanyak itu. Tenang, Nyonya. Saat ini aku tidak punya apa-apa selain uang. Chen Xiantian, kamu gila. Kamu tahu tidak apa akibatnya berbuat onar di Cuikin International? Meskipun ada bos Emma yang bantuin, dia juga nggak bisa selamatin kamu. Ah, repot-repot ya mikirin aku. Chen Xiantian, kamu tahu nggak perbuatanmu ini bisa bikin Yuan celaka? Mau mati sendiri. Jangan ajak-ajak Yuan. Karena kamu pengen mati sekarang, aku kabulin. Cepat pergi dari sini. Wah, jangan sombong dong. 1 miliar? Kamu mungkin nggak punya uang 10 juta pun. Sampah yang cari perhatian. Chen Xiantian, kamu memang nggak tahu malu. Kita semua tahu siapa kamu sebenarnya, tapi kamu masih terus berakting. Sayang banget kamu nggak jadi aktor. Kalau jadi aktor, pasti bisa dapat penghargaan. Tapi hari ini aku nggak kasih kesempatan buat kamu tampil, karena kamu cuma punya satu jalan, yaitu mati di tanganku. Hahaha. Huang Hailong, kamu mau apa? Ini kan Cuikin International. Berbuat onar di sini. Bos MA nggak akan biarin kamu. Oh, aku sekarang sedang bantu bos MA bersihin tempat ini. Dia harusnya terima kasih sama aku. Hahaha. Kita ini sedang bertindak adil. Dia meremehkan aturan lelang kita. Itu sama aja menghina bos MA. Ada salah apa kita bertindak? Aku meremehkan aturan? Aku pakai nomor sendiri. Nawar barang yang aku mau. Itu disebut meremehkan aturan? Justru kalian nggak mampu nawar. Malah halangin orang lain. Kalianlah yang meremehkan aturan. Pakai usaha buat kalian sendiri. Kamu nawar? Pakai apa nawarnya? Kamu pantas? Mulut kotor. Kayaknya pukulan kemarin belum cukup ya? Kamu, naga, naga. Pergi sana. Masih berani lancang. Bagus, berani pukul aku? Hari ini kalau aku nggak bunuh kamu, aku bukan Huang. Bos ma datang. Bos MA, kamu datang. Bos Ma. Sampah ini merusak suasana lelang kita. Dan dia pukul kakakku. Masalah hari ini harus ada penyelesaiannya. Chen Xiantian, kamu beko mari. Lihat saja apa yang bisa kamu pakai untuk melawanku, Yuan. Yuan, sini cepat. Kalau tidak, istri si sampah ini, aku akan temui kamu sekali. Bos MA, kejadiannya bukan seperti yang mereka katakan. Buat keributan. Apa yang dia lakukan? Dia tidak tahu diri, menawar 1 miliar. Untuk mengambil hak pengembangan kawasan baru. Jadi, semua yang ikut lelang boleh ikut tawar.
Ada masalah APA? Bos MA benar. Tapi si sampah ini hanya menantu Hyuyan. Dia tidak punya kuasa dan uang untuk membeli hak pengembangan kawasan baru kita. Dia melakukan ini untuk merusak tata tertib lelang kita secara terbuka. Mengganggu kita yang benar-benar punya kemampuan untuk menawar. Kalau begitu, aku umumkan lelang dilanjutkan. Simyo orang bersama Tuan Chen. Ayo ikut tawar. Bos MA memang bijaksana. Bos Ma, apakah kamu melindungi si sampah ini secara terang-terangan? Tuan, tolong hati-hati dengan ucapanmu. Melendangi? Tuan Huang benar-benar memberiku cap yang sangat besar. Aturan cuikin internasional selalu yang tertinggi menang. Berapapun tawaran Tuan Chen. Sebelum diputuskan akhir, semua orang boleh menaikkan tawaran. Tuan Huang, ada keberatan? Tuan Huang, apakah tidak puas dengan aturan cuikin internasional selama ini? Bos MA benar-benar wanita tangguh yang pantas. Karismanya sangat kuat. Hanya beberapa kata saja membuat Huang Hailong tidak bisa berkata-kata. Bos MA memang teladan kita. Membandingkan orang, bikin kesal. Beberapa orang seharusnya belajar lebih banyak darinya. Xuan Tian, jangan banyak bicara. Nanti kalau tidak ada yang ikut tawar. Sudah pikirkan bagaimana mengakhirinya? Lu Dongbin dengan anjing, petani dengan ular, aku denganmu. Aku ingin lihat, nanti aku yang dapatkan ini. Hak pengembangan kawasan baru. Bagaimana kamu mau berterima kasih padaku? Karena tidak ada yang keberatan, saya nyatakan, pelelangan dilanjutkan. Tuan dengan nomor papan nomor 1, 10 miliar pertama. Ada yang mau menaikkan harga? Biarkan dia membelinya. Jika dia tidak punya uang untuk membayar, dia pasti celaka. Chen Xiantian, kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. 10 miliar kedua, masih ada yang mau menaikkan harga? Chen Xiantian, jika kamu benar-benar bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, saya mengaku kalah. Selanjutnya saya tidak akan mengganggu Yuan lagi. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, jangan salahkan saya yang tidak sopan padamu. Baiklah. Saya tambah 10 miliar, total 20 miliar. Shen Tian, kamu sangat menyukai Nona Xia. Xuan Tian, kamu gila. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Chen Xuantian, 10 miliar saja tidak cukup. Apakah kamu pura-pura? 20 miliar? Apa kamu benar-benar mengira 20 miliar ini hanya sebuah angka? Saya menambah 10 miliar, hanya buat agar kamu diam. Lebih baik kamu segera menghilang dari depan mataku sekarang. Kamu benar-benar gila ya? Kira kamu mengeluarkan uang hantu ya? Baru bicara langsung 20 miliar. Saya kasih tahu kamu, jika kamu tidak bisa mengeluarkannya. Bukan cuma kami yang tidak akan sopan padamu, Bos MA. Juga tidak akan membiarkanmu pergi. Bos MA tidak akan melakukannya. 20 miliar pertama. Ini kesempatan terakhir. Masih ada yang mau menaikkan harga? Jika tidak ada yang menaikkan harga, hak pengembangan kawasan baru akan menjadi milik tuan ini. Sudah mau mati saja, masih keras kepala mulutmu. 20 miliar ketiga. Turtle. Untuk barang lelang terakhir, hak pengembangan Sindu menjadi milik tuan nomor 1. Saya nyatakan, pelelangan selesai sampai di sini. Terima kasih atas kedatangan semua orang. Terima kasih. Mendapatkannya dengan mudah. Nyonya, kita sudah sepakat kan? Nanti setelah dapat cermin, kamu harus izinkan saya pakai dulu. Xuan Tian, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Keluarga kita sama sekali tidak punya 20 miliar. Tenang, ada saya yang tanggung jawab. Chen Xuantian, kau bilang 2 miliar. 2 miliar? Uangnya mana? Keluarkan sekarang. Iya nih. Ngomong doang gampang, mana buktinya? Ayah. Kalau nggak bisa keluarin, kau benar-benar mati. Baiklah. Akan kutunjukkan pada kalian. Untungnya aku suka nonton drama. Sudah ganti kartu ban jadi cek, kalau tidak, kalian pasti bilang aku penipu. $10 miliar. Cek 10 miliar. Ini tidak mungkin.
Dapat uang dari mana? Chen Xiantian, kau bercanda ya? Dari mana kau dapat 10 miliar? Sudah kubilang, aku miskin cuma punya uang. Apa yang kau lakukan? Mau mati? Membuat cek palsu 10 miliar. Chen Xiantian. Kau berani sekali. Di Fengdu. Selyuas 69 km/segi ini. Ban yang punya uang sebanyak itu bisa dihitung. Kau cuma menantu, punya 10 miliar? Anggap aku bodoh? Bocah, jangan pakai trik lama. Lagi-lagi masukin diri ke cerita naga raja. Kalau tidak, mana bisa buat palsu? Cek 10 miliar. Kau boleh hina aku, boleh tidak percaya. Tapi jangan rusak uangku. Tian Mingjing, lepaskan kekuatan, bantu aku terbuka. Hong Meng pecah, Taisu terbuka, semua belenggu jadi debu. Ilmu hitam APA ini? Jangan kau benar naga raja? Tidak mungkin. Buka mata kalian, lihat baik-baik. Naga Raja Xuantian ini asli atau palsu, hari ini. Kalian akan bayar untuk kebodohan dan ketidaktahuan kalian. Tuan Naga Rajau, hamba tidak tahu diri. Mohon ampun. Xuantian. Rupanya kau. Benar naga raja. Lalu Xuantian yang dulu mana? Sehi Yuyan. Chen Xuantian sebelumnya. Hanya satu bayanganku. Karena kita punya jodoh takdir. Itulah sebabnya aku sangat menghargaimu. Sekarang kekuatanku sudah pulih, sudah waktunya aku pergi. Tapi, selama ini, percaya atau tidak, kamu tidak pernah meninggalkanku. Aku sangat tersentuh. Dan juga sangat senang. Xuantian. Siapapun dirimu. Yang kucintai adalah dirimu sendiri. Dia benar-benar datang menginjak awan pelangi. Hanya saja, bukan untuk menjadi pahlawanku. Dewa Naga. Wuji akhirnya menemukanmu. Dewa Naga, bagaimana kabarmu selama ini? Hamba tidak mampu, butuh 1000 tahun untuk menemukanmu. Mohon Dewa Naga mengampuni hamba. Semua murid Shenlong Jian, dengarkan perintah. Zhao Wuji, penjahat Dua Naga. Bersama semua murid Shenlong Dian, bersumpah setia mengikuti Dewa Naga. Jadi selama ini kamu melacakku. Untuk mengikutiku? Tentu saja. Kalau tidak, Dewa Naga, jangan-jangan. Tidak mau hamba lagi? Sudahlah. Mulai sekarang ikutlah aku. Terima kasih Dewa Naga. Benda ini, apakah itu sermon takter? Dewa Naga, Wuji ada hal penting untuk dilaporkan. Katakan. Saat ini adalah hari terbukanya gerbang langit yang terjadi 1000 tahun sekali. Gerbang langit ini bisa membawa orang kembali ke 1000 tahun yang lalu. Cermin takdir inilah yang bisa menggerakkan gerbang langit ini. Hanya kekuatan Dewa Naga yang bisa menggerakkan cermin takdir ini. TAPI. Menurut perhitungan bawahanku, saat gerbang langit menutup, hanya tersisa waktu sebatang dupa. Mohon Dewa Naga, segera gerakan cermin takdir ini. Bawa hamba kembali ke 1000 tahun yang lalu. Di dunia fana ini, masih ada ikatan cinta yang belum terselesaikan. Tunggu sebentar. Sayap. Ambilkan bajuku. Pakaian di sini membuatku sangat tidak nyaman. Akhirnya bisa bertemu Dewi Yuheku. Tidak tahu. Peri Yuhi. Setelah melihat penampilan saya ini, apakah kamu masih mau berbincang dengan saya di bawah sinar bulan? Tidak apa-apa. Raja Naga memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas. Pasti dia bisa mengembalikan penampilan saya seperti semula. Sudah diganti.
Si Yuyan. Aku akan pergi sekarang. Kamu. Apakah kamu akan merasa kehilangan? Baik. Zhao Wuji, dengarkan perintah. Di sini, pemimpin. Terima. Mulai saat ini, kamu adalah pemimpin kuil naga yang baru. Hari sudah mulai sore. Zihan dan Zimo juga akan segera selesai sekolah. Aku harus bersama istriku untuk menjemput mereka. Kami tidak akan kembali ke sini lagi. Ada apa, sayang? Malam ini. Makanan lezat apa yang akan kamu buat untukku? Apa yang ingin kamu makan? Aku harus memikirkannya baik-baik dulu. Mari pikir sambil berjalan. Raja Naga. Silakan datang makan di rumah kami jika ada waktu. Raja Naga. Hati-hati, Jaya.